Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai sensor termodifikasi komposit multiwall karbon nanotube polimelamin kode nanopartikel untuk pendeteksian resorsinol secara amperometri. Berikut merupakan anggota dari kelompok 2, yaitu ada saya sendiri Alfa, kemudian ada Cahyani, Naufal, dan juga ada Ufi. Untuk topik bahasan yang akan dibahas pada kesempatan kali ini yaitu ada 3. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada metodologi, dan yang ketiga ada prediksi hasil. Untuk yang pertama yaitu pendahuluan. Resorsinol merupakan salah satu senyawa fenolik di mana dia memiliki bentuk kristal putih berbau yang lemah dan memiliki rasa yang pahit. Untuk struktur dari resorsinol dapat dilihat pada gambar di mana resorsinol ini memiliki struktur berupa cincin benzen yang tersubstitusi dengan dua gugus hidroksil dalam posisi 1,3 atau posisi meta. Oleh karena itu penamaan dari resorsinol ini yaitu 1,3 dihidroksibenzen, 1,3 benzendiol, meta dihidroksibenzen, dan 3 hidroksifenol. Resorsinol ini memiliki rumus kimia C6H6O2 dengan berat molekul 110,11 gram per mol. Untuk penggunaan resorsinol ini yang paling utama adalah digunakan pada industri kosmetik. Salah satunya yaitu digunakan pada formulasi pewarna rambut dengan konsentrasi yang digunakan sebesar 1 hingga 5%. Resorsinol juga digunakan dalam pembuatan pewarna, obat-obatan, bahan kimia pertanian, serta pembuatan lotion. Selain itu, resorsinol juga digunakan pada industri karet, di mana resorsinol ini digunakan sebagai bahan perekat. Baik, di samping penggunaan resorsinol yang cukup luas, resorsinol merupakan salah satu jenis senyawa fenolik yang memiliki somia dengan hidroquinon dan katekol, di mana senyawa fenolik ini memiliki toksisitas yang tinggi serta kurang dapat terdegradasi dengan baik sehingga termasuk polutan lingkungan yang cukup signifikan. Tingkat toksisitas dari resorsinol yaitu rendah hingga sedang jika didasarkan pada studi toksisitas oral akut. Dalam penelitian pada hewan, dilaporkan efek toksikologi resorsinol seperti disfungsi tiroid, iritasi kulit, efek CNS dapat mengubah bobot relatif kelenjar adrenal, penurunan berat badan, dan kelangsungan hidup. Berdasarkan data toksisitas pada hewan percobaan, resorsinol memiliki toksisitas rendah pada efek inhalasi dan paparan kulit. Akan tetapi pada pemberian oral, intraperitoneal, atau subkutan dapat menyebabkan toksisitas yang lebih tinggi. Dilaporkan resorsinol dapat mengiritasi mata dan mungkin menyebabkan sensitisasi melalui kontak kulit. Oleh karena itu perlu dilakukan pemantauan atau monitoring terhadap keberadaan senyawa ini. Oke, saya next. Kemudian deteksi dari resorsinol ini telah dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya adalah HPLC, resonansi plasma permukaan, fluoresensi, spektrofotometri, chemoluminescensi injeksi aliran, microbalance kristal kuarsa, spektrofluorometri, kromatografi gas, dan spektrometri massa. Selanjutnya, deteksi resorsinol ini dengan beberapa metode tersebut dapat menghasilkan akurasi dan sensitivitas yang tinggi. Namun dari metode tersebut juga memiliki beberapa kelemahan seperti biaya yang tinggi, proses yang sangat kompleks, membutuhkan instrumentasi yang canggih, dan memakan waktu yang lama karena memerlukan proses perlakuan sampel seperti pemisahan, ekstraksi, dan asepsi. Akibat adanya kekurangan dari metode tersebut, dalam hal ini diperlukan pengembangan metode baru yang dapat meningkatkan keefektifan dalam mendeteksi resorsinol. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kami ingin mengajukan suatu metode dengan menggunakan metode elektrokimia, terkhususnya pada sensor amperometri, untuk mendeteksi keberadaan dari resorsinol. Dasar pendeteksian ini dengan metode elektrokimia ini dikarenakan resorsinol mampu melepaskan elektron atau mengalami reaksi oksidasi seperti yang terlihat pada gambar. Kelebihan dari penggunaan metode elektrokimia adalah berupa responnya yang cepat, mudah untuk diminiaturisasi, biayanya yang murah, hemat waktu, memiliki tingkat selektivitas yang tinggi, serta penentuan analis secara real time itu dapat dilakukan secara in vivo. Pada sensor ini digunakan elektroda kerja GCE yang dimodifikasi dengan menggunakan nanotube karbon MWCNT atau multi-well
karbon nanotubes yang nantinya akan di-coating dengan polimelamin dan nanopartikel emas, sehingga menghasilkan suatu komposit. Penggunaan MWCNT dibandingkan hanya menggunakan karbon biasa, itu memberikan beberapa keuntungan seperti area permukaannya yang luas, laju transport elektron yang bagus, dan tingginya konduktivitas elektro. Selain itu, penambahan nanopartikel emas dapat meningkatkan respon arus pada sensor, sedangkan penggunaan polimelamin sangat mudah penggunaan polimelamin dikarenakan polimelamin sangat mudah berikatan dengan analit, sebab terdapat 3 gugus fungsi amino yang menjadi situs aktifnya. Next. Selanjutnya ada rumusan masalah yang kami angkat terlihat pada layar. Next. Dan untuk tujuannya sendiri seperti pada layar. Next. Ya, berikutnya yaitu bagian metodologi. Sebelum beranjak ke bagian metode, berikut merupakan skema atau susunan sensor yang kami gunakan. Sensor ini terdiri atas 3 elektroda, yaitu elektroda kerja, elektroda pembanding, dan juga elektroda pembantu. Pada gambar tersebut dapat dilihat bahwa elektroda paling kiri merupakan elektroda pembantu berupa platinum, dan elektroda tengah merupakan elektroda kerja GCE, dan elektroda paling kanan merupakan elektroda referensi AgCl. Ketiga elektroda tersebut, salah satu sisi yang digunakan sebagai elemen sensing dicelupkan pada suatu sampel yang berisi analit. Kemudian sisi lain dihubungkan ke suatu potensiostat. Potensiostat tersebut kemudian dihubungkan pada suatu komputer, di mana komputer ini digunakan untuk menampilkan hasil keluaran atau output dari pengukuran yang telah dilakukan. Modifikasi pada kali ini dilakukan pada sensor elektroda kerja GCE, di mana modifikasi tersebut yaitu berupa komposit multi-wall karbon nanotube, polimelamin, dan nanopartikel. Pada permukaan elektroda kerja yang dimodifikasi tersebut, resorsinol sebagai analit akan mengalami reaksi oksidasi dengan cara melepaskan 2 ion hidrogen dan 2 elektron. Berikut merupakan beberapa alat dan bahan yang kami gunakan, yaitu diantaranya MHNT, melamin, trishidroksimetilaminomethana, resorsinol, HaOCl4, natrium sitrat, kitosan buffer fosfat, air suling ganda, elektroda GCE, AgCl, kawat platinum, dan stasiun kerja elektrokimia. Sedangkan instrumen yang digunakan untuk karakterisasi nantinya sebagai tahapannya lebih lanjut yaitu TEM, SEM, XRD, refraktometer, dan juga FTIR. Untuk tahapan yang pertama yaitu sintesis komposit multi-wall karbon nanotube polimelamin AuNPs, di mana pertama MHNT disonikasi dengan campuran larutan asam sulfat banding asam nitrat dengan perbandingan 3:1 volume per volume. Kemudian dilakukan pencucian dengan air hingga pH 8. Setelah itu MHNT didispersikan ke buffer tris dengan pH 8,5 dan dilakukan sonikasi. Setelah itu dilakukan sentrifugasi sebanyak 3 kali, dan setelah sentrifugasi tersebut, sedimen dicuci dengan buffer tris dan didispersikan kembali ke dalam larutan dengan melamin yang dibantu oleh buffer tris pada pH 8,8 dan diinkubasi dengan keadaan tanpa cahaya. Suspensi yang dihasilkan yaitu berupa suspensi berwarna coklat yang kemudian dicuci dengan air suling sebanyak 3 kali, sehingga dihasilkan produk berupa komposit multi-wall karbon nanotube polimelamin. Komposit tersebut kemudian ditambahkan ke dalam larutan HaOCl4 dan ditambahkan natrium sitrat, lalu dilakukan pengadukan pada suhu ruang. Kemudian dilakukan sentrifugasi hingga dihasilkan endapan, yang kemudian endapan tersebut dibilas dengan air suling, sehingga dihasilkan produk berupa komposit multi-wall karbon nanotube polimelamin AuNPs. Untuk ilustrasi dari mekanisme tahapan ini yaitu dapat dilihat pada gambar. Selanjutnya adalah modifikasi elektroda kerja GCE atau fabrikasi elektroda MWCNT polimelamin AuNP GCE. Pada pembuatannya, elektroda GCE dipoles dengan 1 mm, 0,3 mm, 0,05 mm Al2O3 yang kemudian dicuci dengan etil alkohol absolut. Yang selanjutnya dilanjutkan dengan pencucian dengan air suling ganda. Pencucian dilakukan di dalam bak ultrasonik. Kemudian sebanyak 6 mg komposit MWCNT polimelamin AuNP didispersikan ke dalam 2 ml air suling ganda dengan ultrasonikasi selama 10 menit untuk memperoleh suspensi cair yang homogen berwarna hitam. Kemudian sebanyak 8 mikrogram komposit MWCNT polimelamin AuNP
didropkan pada elektroda GCE murni dan dikeringkan sehingga diperoleh elektroda yang telah dimodifikasi, yaitu berupa elektroda MWCNT polimelamin AUNP GCE. Selanjutnya, sebanyak 2 mikroliter larutan kitosan 1%, 2% asam asetat, didropkan pada elektroda MWCNT polimelamin AUNP GCE, dan kemudian dikeringkan sehingga diperoleh elektroda kerja yang telah dimodifikasi, yaitu berupa kitosan MWCNT polimelamin AUNP GCE. Untuk ilustrasi modifikasi dapat terlihat pada gambar. Next. Selanjutnya adalah pembahasan terkait prediksi hasil, di mana prediksi hasil dalam penelitian yang akan dilakukan ini mengacu pada penelitian dari Wong et al. Pada tahun 2016 dengan judul artikel Selective Sensing of Hydroquinone and Catechol Based on Multiple Carbonated Polydopamine Gold Nanoparticle Composite, di mana pada penelitian tersebut digunakan sensor amperometri dengan elektroda GCE yang dimodifikasi menggunakan komposit MWCNT polydopamin AU nanopartikel, di mana elektroda tersebut untuk mendeteksi analit berupa hydroquinone dan catechol. Sedangkan pada penelitian kali ini digunakan sensor amperometri dengan elektroda GCE yang dimodifikasi menggunakan komposit MWCNT polymelamin AU nanopartikel untuk mendeteksi analit berupa resorcinol, di mana resorcinol ini diketahui berisomer dihidroksibenzena dengan hydroquinone dan catechol, sehingga ketiga analit tersebut memiliki rumus kimia yang sama dan hanya terdapat perbedaan pada posisi gugus hidroksi yang tersubstitusi pada cincin benzen dalam strukturnya. Dikarenakan keisomeran antara resorcinol dengan hydroquinone dan catechol tersebut, kemungkinan hasil yang diperoleh tidak jauh berbeda. Jadi hal tersebut yang mendasari penggunaan penelitian oleh Wong et al. Pada tahun 2016 sebagai prediksi hasil pada penelitian yang akan dilakukan. Next. Selanjutnya untuk prediksi hasil yang pertama adalah hubungan sinyal dan batas deteksi dari hidroquinone atau haki dan catechol atau sisi menggunakan DPV. DPV umumnya memiliki sensitivitas deteksi yang lebih tinggi dan resolusi yang lebih baik. Berdasarkan gambar, bisa kita lihat sini berdasarkan gambar A pada kiri atas, ditampilkan kurva DPV dari berbagai konsentrasi haki atau hidroquinone dan juga sisi atau catechol, di mana sisinya itu terdapat sebanyak 1,0 mikromol liter pangkat min 1 yang sampelnya juga berdampingan dengan haki atau hidroquinone, di mana sisi ini menunjukkan tidak ada efek terhadap deteksi yang dilakukan untuk haki atau hidroquinone. Nah, pada gambar B ditampilkan kurva regresi peningkatan dari IPA sesuai dengan persamaan linear dari IPA, yaitu mikro A sama dengan 3,625 dikali C, di mana C ini harus dalam mikromol liter dikali liter pangkat min 1 ditambah 0,8595 dan nilai R adalah 0,9983 saat konsentrasi dari haki atau hidroquinone dalam rentang 0,1 sampai 10 mikromol liter pangkat min 1 dengan batas deteksi untuk haki itu sendiri adalah 0,035 mikromol liter pangkat min 1. Nah, pada gambar C ditampilkan respon dari DPV untuk beberapa konsentrasi dari sisi atau catechol yang sampelnya juga berdampingan dengan haki atau hidroquinone, yang dimana haki ini terdapat sebanyak 1,0 mikromol liter pangkat min 1. Nah, rentang linear dari sisi atau catechol berada dari 0,1 sampai 10 mikromol liter pangkat min 1 dengan nilai regresi dari IPA adalah mikro A sama dengan 2,729 dikali C, di mana C adalah harus dalam mikromol liter pangkat min 1 ditambah 1,311. Nah, nilai R itu sendiri adalah 0,999 dan batas deteksi untuk sisi ini adalah 0,047 mikromol liter pangkat min 1. Nah, kita bisa lihat di sini penjelasan saya itu tersebut terdapat dalam gambar D. Nah, untuk rentang kesalahan untuk gambar B dan D berada di bawah 5%. Mungkin bisa di next slide. Nah, di sini ditunjukkan tabel untuk perbandingan antara metode yang kita gunakan dengan metode lain, yang dimana menunjukkan sensitivitas untuk sensor yang baik dan deteksi yang lebih rendah. Mungkin bisa dilihat berdasarkan tabel berikut. Selanjutnya adalah optimalisasi dosis MWCNT polimelamin AUNP, di mana pada uji ini digunakan sampel 50 mikromol per liter
katekol, dan 50 mikromol per liter hidrokuinon. Pada gambar di samping menunjukkan bahwa ketika dosis komposit MWCNT polidopamin AUNP ditingkatkan, arus puncak anodik juga akan meningkat hingga pada keadaan maksimumnya, di mana keadaan maksimum tersebut didapatkan ketika volume komposit bernilai 8 mikroliter. Setelah mencapai keadaan maksimum tersebut, grafik terlihat mengalami penurunan. Hal tersebut dikarenakan adanya peningkatan ketebalan film komposit pada elektroda kerja, sehingga 8 mikroliter komposit dipilih sebagai volume terbaik dalam penggunaan sensor ini. Next. Ya, berikutnya yaitu mengenai pengaruh nilai pH. Pengaruh nilai pH ini dipelajari dari katekol dan hidrokuinon dengan konsentrasi 50 mikromol per liter pada larutan buffer fosfat dalam kisaran pH 5 hingga 8. Pada gambar A dapat dilihat kurva hubungan antara arus puncak dengan pH dari buffer fosfat, di mana arus puncak anodik tersebut terlihat meningkat dari pH 5 hingga pH 6 dan mencapai nilai maksimum pada pH 6. Kemudian, garis kurva terlihat menurun dari pH 6 hingga pH 8, di mana seiring dengan meningkatnya pH dari 6 hingga 8 tersebut, arus puncak terlihat menurun dan berangsur-angsur berkurang. Hal ini dapat terjadi karena katekol dan hidrokuinon ini cenderung untuk membentuk anion di atas pH tersebut. Oleh karena itu, berdasarkan sensitivitas determinasi, maka pH yang dipilih dari buffer fosfat yaitu pH 6. Kemudian pada gambar B dapat dilihat adanya kurva hubungan antara potensial dengan pH, di mana seiring dengan peningkatan nilai pH ini, nilai puncak anodik potensial terlihat menurun hingga menuju nilai potensial yang negatif. Selain itu, pH ini, potensial ini mempengaruhi pH secara linear, di mana dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa garis kurva terlihat menurun secara linear. Kemudian pembahasan terkait validasi metode analisis sensor, di mana validasi dari suatu metode ditentukan oleh beberapa parameter. Dalam hal ini, validasi dari suatu sensor ditentukan oleh reprodusibilitas, stabilitas, dan selektivitas. Untuk yang pertama adalah terkait reprodusibilitas, di mana reprodusibilitas suatu sensor ditentukan oleh nilai standar deviasi relatif yang diperoleh. Pada penelitian ini diperoleh nilai RSD sebesar 2,15% untuk hidrokuinon dan sebesar 1,38% untuk katekol. Dari nilai RSD tersebut diketahui sensor yang telah dimodifikasi ini memiliki reprodusibilitas yang baik karena reprodusibilitas sensor terhadap analit dapat digolongkan baik jika nilai dari standar deviasi relatif adalah di bawah 5%. Selanjutnya adalah terkait stabilitas dari sensor. Stabilitas dari suatu sensor ditentukan oleh adanya penurunan arus terhadap lamanya waktu simpan, di mana pada hal ini sensor yang telah dimodifikasi akan disimpan pada suhu kamar selama 2 minggu. Kemudian diperoleh hasil sensor yang mempertahankan arus puncaknya dan menunjukkan penurunan pada arus puncak sebesar 4,1% untuk hidrokuinon dan 3,6% untuk katekol. Sehingga hal ini menunjukkan sensor yang telah dimodifikasi ini memiliki sifat stabilitas yang baik karena kemampuan sensor dapat dikatakan stabil jika membran sensor dapat mempertahankan karakteristiknya dalam kurun periode waktu tertentu dan mengalami penurunan tidak lebih dari 15%. Dan yang terakhir adalah selektivitas dari sensor, di mana selektivitas dari suatu sensor ini ditentukan oleh pengaruhnya terhadap analit lain dan hanya bereaksi dengan analit yang diinginkan. Dalam hal ini, elektroda modifikasi ini dipelajari pengaruhnya terhadap adanya berbagai interferensi dengan menggunakan DPV, yang kemudian menghasilkan perubahan sinyal di bawah 5%. Berdasarkan hal tersebut, sensor diketahui tidak berpengaruh oleh adanya penentuan molekul-molekul karena perubahan sinyal yang terjadi masih di bawah 5%, sehingga hal ini menunjukkan elektroda modifikasi memiliki selektivitas yang sangat baik. Next. Berikut merupakan daftar literatur yang kami gunakan dalam penyusunan presentasi kali ini.
Sekian presentasi dari kelompok 2, untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.